Selamat datang di Debate. Di ruang diskursus ini, kita akan membedah dan menganalisis berbagai perspektif mendalam dari materi yang ada. Bayangkan, sebuah kota bawah laut yang hancur lebur benar-benar bak gurun pasir yang tandus. Pemandangan yang sangat menyedihkan pastinya. Sangat. Di akhir tahun 90-an, tepatnya ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 98, itulah realitas di Teluk Pemutaran Bali. Terumbu karangnya luluh lantak akibat invasi peneboman ikan dan racun sianida. Lanskap bawah lautnya benar-benar rata dengan tanah. Tapi kalau Anda menyelam di sana hari ini, situasinya berbalik 180 derajat. Betul, Anda akan disambut oleh pemandangan yang surrealistis. Ada patung dewa-dewi Hindu yang dialiri arus listrik, dikelilingi oleh ribuan ikan yang berenang di antara struktur koral yang rimbun. Tempat yang dulunya kuburan laut, ini sekarang adalah suaka laut pemenang penghargaan global, termasuk UNDP Equator Prize dan UN Tourism Best Tourism Village 2025. Pencapaian yang luar biasa untuk sebuah desa pesisir. Tepat sekali. Dan dari sinilah diskusi kita hari ini bermula. Mengacu pada berbagai literatur akademis dan studi kasus ekologi terkait proyek pemutaran ini, ada satu pertanyaan sentral. Apakah kebangkitan ajaib ekosistem ini pada dasarnya digerakkan oleh Fondasi Tata Kelola Konservasi Terumbu Karang berbasis masyarakat, atau apakah intervensi teknologi rekayasa ekologi mutakhir yang menjadi katalis absolut keberhasilannya? Pertanyaan yang sangat krusial dalam dunia konservasi laut modern. Iya, dan argumen utama saya di sini mewakili sisi sosiologisnya adalah bahwa struktur sosial, hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat lokal itulah fondasi sejati yang memungkinkan seluruh keajaiban ini terjadi. Dan saya hadir untuk membedah realitas teknis dan biologisnya. Tentu masyarakat berperan, tapi saya berpendapat bahwa tanpa intervensi teknologi ekologi spesifik yang diterapkan di dasar teluk tersebut, kerangka sosial sebaik apapun tidak akan memiliki daya ungkit yang cukup. Ekosistem itu sudah rusak fatal. Niat baik dan hukum desa, ya itu tidak bisa menumbuhkan kembali kerangka kalsium karbonat dalam waktu semalam. Oke, mari kita urai dari masa krisisnya terlebih dahulu. Ketika kita membaca literatur sosiologi konservasinya, pahlawan sebenarnya dari narasi pemutaran adalah kebangkitan kembali institusi lokal. Spesifiknya, awik-awik atau hukum adat dan pecalang segara, yaitu pasukan penjaga laut tradisional. Ya, mereka mulai berpatroli kan? Betul. Tahun 98 itu, pemerintah pusat sedang kewalahan. Terjadi kekosongan aparat laut. Kelengahan ini yang memicu nelayan dari luar daerah masuk bawa bom dan sianida. Negara gagal melindungi perairan itu. Jadi, siapa yang menghentikan bom-bom tersebut? Warga desa itu sendiri. Persis. Bukan teknologi panel surya atau listrik di dalam air, melainkan keputusan bulat desa adat. Mereka secara proaktif melarang penangkapan ikan destruktif. Ini sangat selaras dengan filosofi Nyegara Gunung, sebuah kosmologi Bali tentang keseimbangan energi gunung dan lautan. Model konservasi terumbu karang berbasis masyarakat ini adalah pelindung pertamanya. Saya sepakat bahwa awik-awik adalah langkah pertama yang krusial untuk menghentikan pendarahannya lah ibaratnya. Mereka berhasil menghentikan pengeboman, tetapi coba kita lihat dari kacamata biologi kelautan. Menghentikan pengeboman di atas ekosistem yang sudah hancur lebur hanya akan memberi Anda sebuah kuburan yang aman. Kuburan yang aman. Itu istilah yang agak sinis ya. Tapi itu realitas biologisnya. Terumbu karang yang sudah hancur menjadi puing-puing pasir itu membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan mungkin berabad-abad untuk bisa pulih secara alami. Itu pun dengan asumsi arus laut membawa larva karang baru ke tempat yang tepat. Disinilah intervensi teknologi masuk, bukan sekedar pelengkap, tapi sebagai penyokong kehidupan absolut. Maksud Anda teknologi biorock yang dibawa oleh Profesor Wolf Hilberts dan Dr. Tom Goreo itu? Tepat sekali. Mereka memperkenalkan metode akresi mineral listrik. Konsepnya mungkin terdengar kayak fiksi ilmiah, tapi mekanismenya sangat berbasis pada kimia dasar. Mereka membangun kerangka baja di dasar laut, lalu mengalirkan listrik ke struktur tersebut. Tunggu sebentar. Mengalirkan listrik ke air laut? Reaksi pertama orang awam, dan saya rasa banyak literatur juga mempertanyakan ini di awal, pasti bertanya-tanya, bukankah itu membahayakan ikan-ikan dan merusak sisa ekosistem yang ada? Itu reaksi yang sangat wajar, tapi tidak. Arusnya sangat kecil, hanya sekitar 2 hingga 4 volt saja. 2-4 volt? Iya, kira-kira setara dengan daya baterai senter kecil lah.
Arus sekecil ini tidak menyetrum ikan sama sekali. Alih-alih membahayakan, listrik ini memicu proses elektrolisis. Air laut terpecah, dan secara kimiawi ini menaikkan pH atau tingkat kebasahan air tepat di permukaan kerangka baja tersebut. Jadi mengubah komposisi air di sekitar struktur bajanya. Tepat. Lingkungan basah yang dilokalisasi ini memaksa mineral yang secara alami ada di air laut seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida untuk mengendap. Mineral itu menempel di besi. Kerangkanya secara harfiah menumbuhkan lapisan batu kapur. Karang yang ditransplantasikan ke struktur ini tidak perlu lagi membuang energi besar untuk membangun cangkangnya sendiri. Karena substratnya sudah disediakan oleh listrik itu. Betul sekali. Hasilnya, pertumbuhan karang melesat 2 hingga 10 kali lebih cepat dari kecepatan alami. Nelayan yang kelaparan di pemutaran tidak bisa menunggu 50 tahun untuk melihat ikan kembali. Teknologi inilah yang memampatkan garis waktu biologis dan memberikan hasil yang nyata. Klasifikasi itu memang luar biasa, saya akui. Buktinya jelas ada. Tetapi mari kita telaah mengapa teknologi ini bisa bertahan di sana sejak awal. Inisiatif Karang Lestari ini didanai oleh model mandiri. Desa menerapkan sistem kontribusi dari hotel lokal dan pusat selam untuk mendanai patroli pecalang segara. Benar. Ada perputaran ekonomi di sana. Ya, dan artinya tata kelola berbasis masyarakat yang solid kesepakatan komunal untuk menyisihkan pendapatan pariwisata adalah prasyarat absolut. Kalau masyarakat tidak memiliki modal sosial untuk sepakat berhenti merusak dan mulai menjaga, inovasi baja berlistrik itu pasti sudah dijarah oleh pemulung besi atau dihancurkan kembali oleh bom. Saya paham arah argumen Anda. Anda melihat sosial sebagai kanvasnya dan teknologi sebagai catnya. Analogi yang bagus. Tapi saya berpendapat bahwa teknologi di pemutaran telah mengubah fisiologi dasar kelangsungan hidup ekosistem itu, terutama saat menghadapi tekanan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum adat manapun. Mari kita bicara tentang ancaman iklim, spesifiknya kejadian pemutihan karang atau coral bleaching raksasa di tahun 2016 akibat badai El Nino. Peristiwa anomali suhu 2016. Ini sangat menarik, karena literatur justru menunjukkan temuan yang cukup kompleks terkait hal ini. Kompleks, tapi datanya menunjukkan satu hal yang pasti. Hukum awigawik sehebat apapun tidak bisa menurunkan suhu lautan yang mendidih. Tentu saja tidak. Nah, ketika suhu air naik, karang menjadi stres dan membuang alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan mereka. Alga yang memberi mereka warna dan makanan. Tanpa alga ini, karang memutih dan mulai kelaparan. Disinilah listrik dari biorok bekerja seperti keajaiban biomedis. Aliran listrik itu secara langsung mensubsidi anggaran energi molekuler polip karang, yang kita kenal sebagai ATP. Jadi, listriknya menggantikan energi yang hilang dari alga. Kurang lebih begitu. Karena polip tidak perlu repot membangun kerangka kalsiumnya, mereka bisa mengalihkan seluruh energi ATP mereka untuk pertahanan seluler, memperbaiki jaringan, dan menahan stres akibat panas. Peneliti dari Global Coral Reef Alliance melaporkan bahwa karang di struktur biorok memiliki tingkat kelangsungan hidup 16 hingga 50 kali lebih tinggi dibandingkan karang di sekitarnya yang perlahan mati. 16 hingga 50 kali. Ya, hukum adat mungkin menjaga nelayan tetap di luar air, tapi teknologilah yang menjaga polip tetap hidup saat air berubah menjadi suhu panas. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, teknologilah pelindung aktifnya. Itu poin yang menarik. Meskipun saya akan membingkainya secara berbeda berdasarkan literatur yang sama. Saya melihat mengapa klaim tingkat kelangsungan hidup yang setinggi itu terdengar seperti validasi mutlak atas teknologi ini. Namun, coba kita bongkar data tersebut dengan melihat observasi independen yang dilakukan tepat pada puncak krisis pemutihan di pertengahan tahun 2016. Oke, mari kita lihat datanya. Ada riset komprehensif yang diterbitkan di ResearchGate yang membedah narasi ketahanan ini. Para peneliti ini tidak hanya menebak-nebak dari atas perahu. Mereka menggunakan metode Point Intercept Transect atau PIT. Artinya mereka benar-benar menyelam, menarik pita ukur panjang di dasar laut dan mencatat secara presisi kondisi dasar laut di setiap meternya. Mereka juga melakukan sensus visual bawah air untuk menghitung populasi ikan. Dan apa hasil spesifik dari sensus visual tersebut? Karena setahu saya wilayah itu tetap penuh kehidupan. Hasilnya justru membantah narasi bahwa teknologi ini adalah perisai anti peluru. Meskipun ada instalasi biorok yang dialiri listrik, kondisi stasiun biorok di pemutaran saat kejadian bleaching didominasi oleh karang mati yang ditumbuhi alga. Angkanya mencapai 48,9%. Tapi itu kan saat puncak anomali suhu.
Betul, tapi persentase tutupan karang hidup secara keseluruhan di lokasi tersebut tetap terperangkap dalam kategori buruk, yakni di kisaran 0 hingga 24,9%. Teknologinya beroperasi penuh, tapi dominasi alga tetap mengambil alih ketika termodinamika alam melewati batas ambangnya. Saya mengerti, tapi Anda harus ingat bahwa Sebentar, biar saya selesaikan komparasinya, karena ini inti dari argumen saya. Riset yang sama membandingkan area biorok Pemutaran dengan Pulau Menjangan, sebuah kawasan alami tanpa aliran listrik sama sekali. Di Menjangan, mereka menemukan kelimpahan ikan mencapai 1.326 individu per 250 meter persegi. Sedangkan di area biorok Pemutaran, Pasti lebih rendah karena usianya. ya hanya ada 551 individu di luasan yang sama. Ini membuktikan bahwa teknologi memiliki batasan fisik yang absolut. Biorok bukanlah obat ajaib. Justru kesabaran sosiologis masyarakatlah, kemauan warga untuk terus berpatroli, terus memungut sampah plastik meskipun karangnya memutih, dan teknologinya kewalahan yang memastikan proyek ini tidak ditinggalkan. itu interpretasi data yang valid. Tapi, saya rasa saya harus memberikan konteks yang terlewat di sini. Membandingkan Pemutaran dengan Pulau Menjangan itu sedikit banyak seperti membandingkan apel dengan jeruk. Bagaimana bisa? Keduanya berdekatan. Berdekatan secara geografis, tapi berbeda secara ekologis. Menjangan adalah bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Ia memiliki dinding karang dalam, sirkulasi arus yang jauh lebih kuat, dan sejarah perlindungan alami yang sangat panjang. Pemutaran adalah area pesisir dangkal yang, ingat, dimulai dari titik nol, habis menjadi puing akibat bom. Oke, itu poin yang adil. Fakta bahwa riset tersebut masih menemukan 551 ikan di area Pemutaran dengan total keanekaragaman mencapai 120 spesies dari 11.000 lebih individu yang diamati, itu adalah sebuah keajaiban rekayasa biologis. Tanpa struktur 3 dimensi dari biorok, puing-puing pasir datar di Pemutaran tidak akan bisa menampung 1/10 dari jumlah itu. Struktur 3 dimensinya memang penting untuk habitat. Saya sama sekali tidak membantah itu. Dan itu membawa saya ke pendorong utama mengapa konservasi terumbu karang berbasis masyarakat ini bisa berjalan langgeng, yaitu penggerak ekonominya. Kita tidak bisa membicarakan Pemutaran tanpa membicarakan lebih dari 115 struktur biorok yang ada di sana. Mereka tidak hanya merakit kubus baja fungsional yang membosankan, kan? Ya, mereka membuat struktur yang sangat artistik. Betul. Mereka merekayasa apa yang dikenal di seluruh dunia sebagai taman pura bawah laut. Ada patung Barong, patung Garuda, dan dewi-dewi Hindu. Dari perspektif biologi, ini menyediakan relief 3 dimensi yang instan bagi ikan. Tapi dari perspektif pariwisata, ini adalah tontonan visual luar biasa yang memicu industri ekowisata secara masif. Memang sangat fotogenik untuk para penyelam. Tepat. Patung Barong beraliran listrik ini menjadi magnet penyelam internasional. Inilah yang menghidupkan program sponsor The Baby Coral. Pakar berargumen melindungi hamparan pasir yang mati tidak akan membuat penyelam Eropa terbang belasan jam ke Bali. Inovasi teknologilah yang menciptakan produk ekowisata tersebut. Tanpa daya tarik visual ini, pendanaan desa untuk membiayai konservasi akan kering kerontang. Patung Barong di bawah air memang alat pemasaran yang sangat brilian, unik dan memikat simpati. Tetapi kita harus memisahkan secara tegas antara insentif estetika dan mekanisme perlindungannya itu sendiri. Izinkan saya menggunakan sebuah analogi untuk menjelaskan cara kerja tata kelola di sana. Silakan, saya suka analogi. Membangun struktur biorok yang mahal di dasar laut, lalu mengalirinya dengan listrik dan menaruh patung dewa pelindung, tanpa adanya penegakan hukum dari masyarakat, itu ibarat membangun sebuah brankas bank berteknologi tinggi. Oke, Anda membangun dinding baja yang tebal, menaruh emas berharga di dalamnya, dalam hal ini terumbu karang yang mulai tumbuh, tetapi Anda membiarkan pintu depan bank itu terbuka lebar tanpa satpam sama sekali. Uang dari turis asing yang membayar program sponsor karang tidak akan secara magis menghentikan nelayan yang kelaparan untuk datang di malam buta dan menjatuhkan bom rakitan. Iya, tapi pariwisata itulah yang membayar para satpamnya kan? Pariwisata adalah hadiahnya, bukan pelindungnya. Apa yang menghentikan bom-bom itu secara literal adalah awik-awik dan patroli komunitas, para pecalang segara yang rela berpatroli menembus gelapnya malam. Ancaman denda adat yang berat, rasa malu sosial di desa, itulah pintunya.
Ekowisata hanyalah insentif tambahan. Saya tidak berniat mengecilkan dedikasi warga lokal sama sekali. Tapi kita harus realistis melihat sifat dasar motivasi manusia dalam ekonomi. Mengapa para pecalang bersedia kedinginan berpatroli? Karena lautan itu sekarang memiliki valuasi ekonomi yang tinggi. Karena kesadaran budaya juga jangan lupa. Tentu, tapi valuasi ekonomi itu secara langsung diakselerasi oleh teknologi. Pemulihan karang secara alami bisa memakan waktu 40 hingga 50 tahun. Anda pada dasarnya meminta 2 generasi warga desa untuk menahan lapar, mengorbankan waktu, sambil berpatroli menjaga terumbu karang yang belum menghasilkan apa-apa. Itu ekspektasi konservasi yang sangat utopis. Biorog memampatkan garis waktu kesabaran itu. Teknologi menyajikan bukti visual dalam hitungan bulan, bukan dekade. Kecepatan pertumbuhan itu memang daya tariknya. Namun, mari kita dorong diskusi ini ke realitas masa depan konservasi. Jika kita mengandalkan teknologi sebagai tulang punggung utama, kita akan berbenturan dengan dinding skalabilitas dan kapasitas daya dukung atau carrying capacity. Biorog bergantung pada panel surya dan pasokan listrik yang konstan. Kabel-kabel lautnya rentan putus. Semua teknologi butuh perawatan. Benar, tapi sebagai sebuah proyek percontohan, ini luar biasa. Namun sebagai solusi menyeluruh untuk ribuan kilometer garis pantai kita, sangat problematik. Apalagi ancaman sejati ke depan justru datang dari daratan. Maksud Anda polusi dari darat? Betul. Riset menyebutkan batas maksimal daya dukung di sana hanya 36 turis per hari untuk menghindari kerusakan mekanis akibat kepakan sirip penyelam. Belum lagi deforestasi yang membawa sedimen lumpur atau sampah plastik yang mengalir dari sungai yang kering. Listrik canggih dari Biorog tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengurai kantong plastik. Resolusi atas masalah ini 100% bergantung pada kelompok manajemen sampah desa dan pembasasan kuota pariwisata, sebuah kemenangan tata kelola sosial. Maaf, tapi saya tidak sepenuhnya sepakat. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Pertama, soal skalabilitas. Jaringan Biorog di pemutaran saat ini terbentang lebih dari 0,5 kilometer. Ini sangat terukur. Bahkan sudah direplikasi di Gili Trawangan hingga Flores. Lalu soal ancaman dari darat, mari kita gunakan analogi medis yang sejalan dengan situasi krisis ini. Oke, mari kita dengar. Anda benar bahwa sedimentasi dan sampah plastik adalah ancaman mematikan dari darat. Idealnya, kita memperbaiki manajemen daratan. Tetapi, mengubah perilaku manusia dalam membuang sampah adalah proses evolusi sosial yang berjalan sangat lambat. Sementara kita menunggu manusia memperbaiki tata kelola mereka, terumbu karang di bawah air sekarat hari ini. Disinilah terumbu buatan ini berfungsi seperti unit perawatan intensif atau ICU kelautan. ICU? Bagaimana persisnya? Mesin ini bertindak sebagai ICU. Saat daratan memuntahkan sedimen lumpur yang membuat air menjadi keruh, struktur baja Biorog yang diposisikan agak tinggi dari dasar substrat menawarkan tingkat kelangsungan hidup secara biomekanis. Karang diangkat dari pasir berlumpur, dan saat kualitas air menurun, intervensi energi dari listrik memastikan mereka bertahan lebih kuat. Ekosistem ini mencapai keseimbangan karena ICU bawah air ini memberikan waktu bagi mereka. Anda tidak mematikan ventilator pasien hanya karena rumah sakit belum berhasil membersihkan jalanan kota dari polusi, kan? Teknologi menahan batas kritis kehancuran biologis, sementara sosial mengejar ketertinggalannya. Analogi ICU yang sangat tajam sungguh. Namun analogi itu justru membawa kita kembali ke tesis utama yang ingin saya tegaskan sedari tadi. ICU memang yang memompa napas ke paru-paru pasien. Tetapi, apa yang memungkinkan ICU itu ada? Pendanaannya? Keputusan Dewan Rumah Sakit untuk membangunnya. Dokter yang didedikasikan untuk berjaga, dan perawat yang mengawasinya 24 jam. Tanpa infrastruktur sosial masyarakat yang mengelilingi mesin itu, ventilator hanyalah rongsokan logam mahal. Data historis pemutaran membuktikan satu hal. Tanpa pengorbanan komunal, tanpa ketegasan awik-awik, pemutaran akan tetap menjadi tragedi eksploitasi. Pemberdayaan masyarakat menciptakan infrastruktur ketahanan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Dan dari perspektif saya, sains ekologi tidak bekerja berdasarkan kemauan semata. Tanpa intervensi teknologi mutakhir yang mempercepat pemulihan dan menahan stresor iklim, kemauan sosial masyarakat akan goyah karena ketiadaan hasil yang nyata.
kecepatan kalsifikasi, dan daya tarik arsitektur bawah laut yang memicu pariwisata, semua intervensi inilah yang menerjemahkan pelarangan menjadi kelimpahan ekonomi harian. Teknologilah yang memberikan validasi instan atas pengorbanan mereka. Diskusi yang sangat mendalam hari ini. Terlepas dari penekanan kita yang bertolak belakang mengenai apa yang menjadi penggerak utamanya, saya melihat ada sebuah konvergensi gagasan yang luar biasa di sini. Pemutaran mewakili sintesis langka di mana inovasi ilmiah modern berhasil diintegrasikan dengan mulus ke dalam kosmologi budaya lokal. Saya sangat setuju dengan kesimpulan itu. Saat kita melihat patung barong kuno dialiri oleh teknologi elektrolisis di dasar laut, kita melihat sains analitik dan kearifan masyarakat lokal bekerja berdampingan. Kasus ini membuktikan bahwa batas antara rekayasa ekologi dan ilmu sosial kelautan itu sebenarnya sangatlah tipis. Memang benar. Nilai dari memahami kompleksitas konservasi laut dari sudut pandang sosial dan teknologi ini sangatlah besar. Kami mengajak Anda untuk mengeksplorasi lebih lanjut sumber materi terkait manajemen pesisir ini. Ekosistem lautan kita menuntut inovasi sains terbaik yang bisa kita tawarkan, sekaligus kebijaksanaan sosial tertua yang bisa kita tegakkan. Terima kasih telah mendampingi diskursus intelektual kita hari ini. Sampai jumpa.